Lu pasti udah dengar narasi-narasi soal sawit. Deforestasi lah, ilegal lah, perambah hutan lah, nyenggol masyarakat adat lah. Tapi pernah nggak lo dengar cerita dari sisi pemerintah? Apa sih sebenarnya yang mereka rencanain? Kenapa tiba-tiba muncul yang namanya Satgas PKH? Emangnya pemerintah niatnya nindas petani? Atau justru mau nyelamatin sawit kita biar nggak tumbang bareng hutan? Hari ini gue bakal ajak lo semua ngulik dari sudut pandang pemerintah. Kenapa industri sawit Indonesia lagi dibenahi besar-besaran? Kita bahas tuntas apa motifnya, data-datanya, strategi jangka panjangnya, sampai manfaat masa depannya. Tonton sampai habis biar lo paham nggak cuma emosi. Udah banyak video gua yang singgung soal Satgas penertiban kawasan hutan ini di lapangan dari sudut pandang petani dan masyarakat. Kalau lu belum nonton, cari aja di channel gua. Dan gua lihat komentarnya juga beragam. Ada yang dukung petani, ada yang dukung pemerintah, ada juga yang dukung hutan beserta seluruh binatang dan tumbuhan di dalamnya. Misalnya yang lagi rame, gajah di Tesonilo. Nah, dari sini gue jadi penasaran, apa sih rencana pemerintah soal Satgas PKH yang melakukan penertiban besar-besaran di sawit ini? Jadilah video ini yang gue bagikan ke lo semua. Semoga video ini menjawab pertanyaan lo semua soal ini semua ya. Oke, kita mulai dari realitas lapangan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum mereka berpisah ya, ada sekitar 3,3 juta hektar kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Mayoritas ada di Kalimantan dan Sumatera. Ini bukan sekedar masalah administrasi, tapi ini juga masalah struktural yang sudah dibiarkan lama sekali. Banyak dari kebun itu berdiri tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Sebagian dikelola oleh perusahaan besar, tapi sebagian besar justru juga dikelola oleh petani kecil yang warisan tanahnya belum jelas status hukumnya. Masalah ini muncul karena lemahnya tata ruang, minimnya pengawasan, dan tumpang tindih peraturan antara KLHK dan sekarang ada juga Kemenhub ya, dan ATR BPN. Dan sekarang masalah itu mulai meledak. Kenapa? Karena pasar internasional, khususnya Uni Eropa, udah mulai getol menolak produk sawit dari lahan ilegal dan dari hasil deforestasi lewat regulasi EUDR. Mereka minta semua produk pertanian, perkebunan termasuk sawit harus bisa dibuktikan berasal dari lahan non-deforestasi dan punya jejak rantai pasok atau traceability. Yang jelas tentu saja. Ribet kan? Sulit bagi Indonesia penuhin itu semua. Disinilah pemerintah mulai bergerak. Lewat Perpres nomor 5 tahun 2025, pemerintah membentuk Satgas PKH yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, ada Kejaksaan, ada TNI Polri, dan juga semua kementerian terkait. Tugasnya mengecek dan menertibkan seluruh kebun sawit di kawasan hutan. Kedua, penagihan denda administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Yang ketiga, penguasaan kembali kawasan hutan dan atau pemulihan aset di kawasan hutan. Aksi Satgas PKH di lapangan ini viral, bikin heboh dan mengguncang industri sawit Indonesia. Bukan cuma perusahaan besar, petani pun jadi sasaran penertiban. Ngeri kan? Tapi ini bukan cuma soal bersih-bersih. Pemerintah lagi nyusun ulang industri sawit nasional. Supaya produktivitas meningkat, lahan makin legal dan jelas, petani bisa ikut masuk skema pembiayaan dan sertifikasi lewat RAN KSB. Targetnya jelas,
Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas minyak sawit rakyat. Yang saat ini rata-rata masih 2-3 ton per hektar per tahun, jauh di bawah Malaysia yang udah 5-6 ton per hektar per tahun. Yang kedua, memperluas sertifikasi ISPO, yang saat ini baru mencakup kurang lebih 41% dari total kebun sawit nasional. Yang ketiga, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, terutama menghadapi regulasi baru seperti EUDR dan RID 2. Satgas PKH ini bisa jadi pintu masuk buat validasi data dan legalisasi lahan. Setelah itu, baru petani dan perusahaan bisa ikut replanting lewat PSR, akses ke pembiayaan bank, dan bahkan program perdagangan karbon. Tentu aja kebijakan ini bukan tanpa resiko. Pemerintah sadar ada potensi konflik dengan masyarakat adat dan lokal yang merasa wilayahnya diklaim sebagai kawasan hutan. Atau perusahaan bisa berusaha mencuci dosa dengan bayar denda doang tanpa mengubah praktiknya. Bisa juga resiko birokrasi dan korupsi dalam proses legalisasi. Tapi pemerintah sudah pasang skenario mitigasi. Misalnya dengan pengawasan lintas lembaga, mekanisme transparansi dan pelaporan publik, sistem digitalisasi peta lahan sawit atau One Map Policy, pendekatan kolaborasi dengan LSM dan masyarakat sipil. Malaysia udah lebih dulu beresin legalitas lahannya. Mereka punya MSPO dan sistem pelacakan digital berbasis GIS yang lebih matang. Kenapa penting? Karena dengan begitu mereka lebih siap menghadapi pasar global yang makin ketat. Sementara Indonesia masih lari-lari ngejar legalitas dasar. Dengan Satgas PKH, pemerintah berharap Indonesia bisa nyusul bahkan ngelit lagi. Karena secara potensi kita jauh lebih besar untuk luas kebun sawit kita dari Malaysia. Bayangkan kita itu punya kebun sawit lebih dari 16 juta hektar. Sementara Malaysia cuma punya 5 juta hektar. Kalau Indonesia bisa beresin masalah kita dan bisa samain produktivitas Malaysia, boom! Produksi sawit kita lebih dari 3 kali lipat Malaysia dan kita bisa ekspor ke Eropa tanpa ribet soal kebijakan EUDR kayak sekarang. Keren kan? Penataan sawit dari sisi pemerintah bukan cuma soal hukum. Ini bagian dari komitmen iklim lewat Volunetsing 2030, masuk ke skema perdagangan karbon internasional, memperkuat pasokan bahan bakar nabati nasional B35 dan B40, menjamin pasokan ekspor berkelanjutan, dan yang paling penting, petani kecil yang lahannya dulu ilegal bisa dapat legalitas, akses modal, bibit unggul, dan pelatihan GAP. Kalau ini jalan, kita bukan cuma selamatin sawit, tapi juga ngebuka masa depan buat petani dan ekonomi nasional yang lebih hijau dan adil. Jadi bro, sekarang lo udah lihat kan kenapa pemerintah repot-repot bikin Satgas PKH, revisi regulasi, dan dorong legalitas sawit di kawasan hutan. Bukan karena mereka pro korporat atau anti petani, tapi karena kalau ini nggak diberesin sekarang, industri sawit Indonesia bisa ambruk pelan-pelan. Sawit itu masih jauh kita, tapi kalau dikelola semrawut, dia bisa berubah jadi beban ekonomi dan politik. Jadi, ini momen penting buat industri ini naik kelas. Gimana menurut lo? Bener nggak yang gue share di video ini? Lu setuju nggak sama langkah pemerintah ini? Atau ada sisi lain yang lo rasa masih gelap? Tulis komentar lo di bawah, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa tonton juga video gue yang satunya yang isinya suara dari petani dan masyarakat di lapangan. Segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.